Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah insyaallah. Baik, teman-teman karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sama-sama belajar mengenai ilmu Allah, ilmu akidah, ilmu tauhid, di mana insyaallah mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menaikkan derajat kita di dunia, menaikkan derajat kita nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selamat. Pada edisi SDT di pagi hari ini, insyaallah kita akan sama-sama belajar ya mengenai faktor penghalang mengenal Allah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara untuk ma'rifatullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan fitrah kita, kemudian dengan akal kita yang dibimbing oleh wahyu, ya, dengan akal kita yang dibimbing oleh wahyu. Karena kalau akal kita tidak dibimbing dengan wahyu, maka yang akan kita ketemui adalah jalan kesesatan, di mana kemudian kita akan mendewakan hawa nafsu kita. Ya, padahal pemikiran manusia, penglihatan manusia, pendengaran manusia itu terbatas. Contohnya angin saja. Manusia gak pernah bisa melihat angin, tapi manusia yakin adanya angin. Bagaimana manusia bisa melihat adanya angin? Karena manusia melihat daun pohon yang bergerak, melihat bendera yang berkibar, ya, diterbangkan oleh angin. Jadi adanya angin dibuktikan dengan sesuatu yang kemudian digerakkan oleh angin tersebut. Ya. Jadi manusia itu penuh keterbatasan. Ngelihat angin saja tidak bisa. Ngelihat angin secara langsung. Apalagi mau melihat Allah yang dimensinya berbeda. Yang laisa kamitslihi syai', yang tidak ada yang serupa dengannya. Nah, makanya yang harus kita lakukan sama seperti kita melihat angin. Ya, ketika kita pengen melihat angin, ketika kita ingin meyakini bahwa angin itu ada, kita merasakan angin itu, kita melihat, ya. Kita melihat bahwa kemudian angin tersebut bisa menggerakkan benda-benda, ya, bisa menggerakkan daun, bisa menggerakkan bendera, bisa menggerakkan kincir angin, ya. Dan dengan kita melihat kemampuan dari angin tersebut, kita bisa meyakini adanya angin. Nah, sama ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kemudian bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa melihat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Di mana ciptaannya yang paling sempurna adalah manusia, diri kita sendiri. Di dalam surat At-Tin, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 risalah terbesar dalam sejarah umat manusia. Wat-tini waz-zaitun, ya, demi buah tin dan buah zaitun. Apa maksudnya? Buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun menandakan menandakan risalahnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian watturi sinin, ya.
Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan Bukit Tursina. Ada apa di Bukit Tursina? Bukit Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam kemudian mendapatkan wahyu, wahyu beliau, ya, bertemu pertama kali, ya, pertama kali melihat cahaya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala itu di Bukit Tursina, ya, bersumpah dengan ajarannya Nabi Musa. Kemudian wahazal baladil amin. Baladil amin ini apa yang dimaksud? Negeri yang aman. Negeri yang aman itu sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim. Di mana tempatnya? Di Mekkah Al-Mukarramah. Penandanya apa? Tandanya baladil amin ini ditafsirkan sebagai kota Mekkah, ya, risalahnya Nabi Muhammad SAW, ya, watini min zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, ya, khalaqnal insana, ya, menciptakan manusia fi ahsani taqwim, ya, dengan ciptaan yang benar-benar sempurna, ya. Jadi kalau ingin melihat penciptaannya Allah yang paling sempurna, lihatlah diri kita. Bagaimana kemudian kita bisa melihat? Ketika kita mempelajari cara kita melihat, kita mempelajari ada jutaan sel yang terlibat, ada prinsip cahaya dan optik yang terlibat, maka kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di pengayaan, ya, Dr. Delo sudah menjelaskan bagaimana caranya, ya, manusia itu diciptakan, ya, manusia itu diciptakan, dan dari penciptaan manusia saja kita bisa meyakini, ya, bahwa ada campur tangan zat yang laisa kamitslihi syai', yang tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, yang kemudian mencampuri, ya, mencampuri penciptaan kita itu. Luar biasa ini, ya. Jadi bagaimana cara kita melihat Allah? Lihat ciptaannya, ya, lihat diri kita sendiri. Tangan kita bisa terangkat, ya, mulut kita bisa tersenyum, hidung kita bisa menghidup, telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat. Bukankah itu ciptaan yang paling sempurna? Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, ini luar biasa, ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ada beberapa faktor yang menghalangi kita kemudian bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah tahu, ya, teman-teman, saya izin menulis, ya. Kita sudah tahu, ya, bahwa kemarin juga sudah dibahas oleh Dr. Dele, ya, bahwa manusia itu, ya, penciptaan manusia itu menjadi sempurna, ya, ketika ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh manusia, ya, wan nafsi wa ma sawaha, ya, dan nafs, ya, dan jiwa, ya, ketika kami sempurnakan penciptaannya, ya. Kapan? Jadi penjelasan kenapa dibilang dan ketika kami telah sempurnakan kejadiannya, ya, lalu kami tiupkan ruh kepadanya. Nah, penjelasannya ditafsirkan oleh ayat di surat Asy-Syams itu, wan nafsi wa ma sawwaha, ya, dan jiwa, ya, wa ma sawwaha, ketika kami telah sempurnakan kejadian-kejadiannya. Nah, ya, jadi nafs, ya, kita sudah belajar tentang an-nafs, ya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, maka kami ilhamkan, ya, kepada manusia itu dua potensi, ya, potensi takwa, ya, dan potensi fujur, ya, potensi takwa dan potensi fujur. Nah, takwa akan membimbing kita kepada kebaikan, ya, kepada khair atau kebaikan, ya, kepada khair, ya. Kemudian atau apa yang namanya salih,
ya. Jadi takwa akan membimbing kita kepada kebaikan, sedangkan fujur akan membimbing kita kepada keburukan, ya, kepada keburukan. Ya. Nah, kenapa diciptakan fujur? Ya, fujur diciptakan untuk mengkatalis sifat takwa kita. Karena Allah tahu manusia itu diberikan akal, manusia itu diberikan kolbu. Dan fujur dan takwa ini ada di dalam kalbunya manusia, di dalam hatinya manusia. Kalbu, ya. Ini dalam kalbu atau qulub, ya. Nah, fujur dan takwa yang ada di dalam hati, ya. Hati itu tempatnya di mana sih? Hati itu tempatnya di dalam jiwa manusia. Jiwa bahasa Arabnya itu sudur. Ya. Sudur. Jiwa bahasa Arabnya sudur, ya. Nah, hati yang terdapat di dalam jiwa, di mana di dalamnya ada potensi fujur dan takwa, ya, ini bisa kemudian didekati oleh makhluk, ya, yang karena kesombongannya, ya, dia menyatakan bahwa dia akan menyesatkan, ya, dia akan menyesatkan kita semua, ya, dia akan menyesatkan manusia sebagai akibat dari Allah yang Allah yang sudah melaknat, ya, yaitu setan atau iblis dengan bala tentaranya, ya, yaitu setan. Nah, teman-teman, kita lanjut dulu, ya. Nah, setan ini, ya, makanya setan ini kan kalau kita lihat dalam surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Mereka yang allazi yuwaswisu, ya, membisik-bisikan, ya, membisik-bisikan fi sudurin nas, ke dalam jiwa manusia. Kenapa dibilangnya ke jiwa? Fi sudurin nas, karena di dalam sudur, ya, di dalam jiwa manusia ada qalbu, ada hati di situ, ya. Di dalamnya ada sifat, ada nafs, ya. Ada ada nafsu manusia yang punya potensi takwa dan potensi fujur. Dan setan ini, ya, melalui sudur ini ketika dia masuk, ya, dia akan langsung ya, dia akan langsung mengoptimalkan dia akan langsung meningkatkan sifat fujur kita, potensi fujur kita, sehingga yang keluar dari kita adalah potensi-potensi keburukan, ya, lewat sudur, ya, sehingga kolbunya kena, nafsnya kena, ya, kemudian potensi fujurnya berkembang, sehingga yang keluar darinya, ya, ini hanyalah potensi keburukan saja. Nah, sudur, ya. Jadi setan itu masuk. Bagaimana setan masuk? Coba teman-teman bisa buka surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa, ya, ayat 119, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amarunnahum fala yubattikunna adhana an'ami wala amarunnahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyam min dunillahi faqad khasira khusranan mubina, ya. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, ya. Jadi setan itu akan menyesatkan, membuat kita menjadi tersesat, ya. Kemudian wala umanniyannahum, ya, dan akan membangkitkan angan-angan kosong, ya. Jadi membangkitkan angan-angan kosong. Hati-hati nih, suka berangan-angan kosong, ya, yang suka ngelamun, ya. Kemudian, ya,
wala wala amurannahum, ya, dan menyuruh mereka, ya, dan menyuruh mereka, ya, memerintahkan kepada manusia. Ya, di sini wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'am, ya, untuk memotong telinga binatang-binatang ternak, ya, kemudian mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Jadi setan ini, ya, di dalam di dalam bisikan-bisikannya, dia akan satu menyesatkan manusia, membuat manusia memiliki angan-angan kosong, dan akhirnya memerintahkan manusia untuk untuk hanya mengoptimalkan potensi fujurnya, sehingga yang keluar adalah keburukan-keburukan. Ya, ketika fujurnya ini meningkat, maka takwanya turun. Ya, seharusnya tidak seperti itu, tapi setan bisa berbuat seperti itu karena kesombongan, tidak mau mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Nah, ini yang luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, seharusnya kayak gimana? Seharusnya potensi fujur ini kalau tidak diganggu, ya, kalau nafsu kita kuat, ya, kalau nafsu kita kuat, kita nafsu mutmainnah, kalau kolbu kita kuat, ya, maka setan tidak akan bisa masuk ke sini. Setan nggak akan pernah bisa masuk ke dalam nafsu kita. Tidak akan bisa mempengaruhi nafsu kita. Sehingga potensi fujur kita adalah seperti fitrahnya. Fitrahnya potensi fujur apa? Fitrahnya potensi fujur adalah dengan untuk mengkatalis sifat takwa. Ini yang betul. Kenapa ada potensi fujur? Karena Allah tahu manusia itu berakal, manusia itu memiliki kolbu. Ya, di dalam hidup manusia tidak akan mendapatkan sesuatu yang gembira terus, enggak. Manusia akan menjumpai cobaan-cobaan, ujian-ujian di dalam dunia itu. Dan ketika manusia mendapatkan ujian, maka yang ditantang adalah nafsunya. Ketika kita mendapatkan masalah, ya, bukankah emosi kita meningkat? Bukankah kemudian kita menjadi marah kalau kita punya masalah, atau kita menjadi sedih, atau kita menjadi bingung? Maka ketika kita marah, ya, nafs kita kalau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing potensi takwanya, kita punya potensi marah. Tapi karena kita punya potensi takwa yang lebih tinggi daripada fujur, ya, maka yang muncul adalah kesabaran. Kalau kita diuji dengan kebaikan, ya, kalau kita diuji dengan dengan keberlimbangan harta misalnya, atau kedudukan, ya, atau banyak kebaikan, kita punya potensi untuk sombong. Tapi di sana kita bisa memilih, ya. Kenapa? Karena sombong itu ada lawannya, tawadu. Di mana tawadu itu menghasilkan soleh, menghasilkan khair, menghasilkan kebaikan. Sedangkan sombong itu menghasilkan keburukan. Kita bisa memilih. Dan ketika kita ma'rifah kepada Allah, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, nafs kita itu dibimbing oleh nur. Ya. Nur. Cahayanya Allah. Ya. Nafs kita itu, jiwa kita itu, ya, kemudian dilindungi oleh nur. Nurun ala nur di dalam Al-Qur'an. Ya, cahaya Allah itu luar biasa, menerangi hati kita. Ya, ketika kita punya potensi sombong, maka yang muncul keluar dari perbuatan kita adalah tawadu. Ketika kita punya potensi marah, maka yang muncul dari perilaku kita, dari tingkah laku kita adalah sabar. Ini ketika takwa kita sesuai dengan fungsinya, dan fujurnya juga sesuai dengan fungsinya. Manusia punya potensi sombong, manusia punya potensi marah.
Manusia punya potensi untuk berbohong. Tapi ketika takwanya itu tinggi, ya, nafsunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kolbunya mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang muncul adalah sifat takwa. Nah, sifat yang kemudian muncul ini, ya, yang fujur, kemudian mengkatalis takwa, kemudian takwa, kemudian takwa kemudian muncul, ya, sifat takwa, potensi takwa kemudian menguat, muncul, ya, sehingga nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainah, ya, nafsu mutmainah, kolbu kita diterangi oleh cahayanya Allah, ya, sehingga kemudian kemudian akal kita menggiring kita untuk berbuat sesuatu yang baik, sehingga badan kita, ya, jasmani kita kemudian melakukan hal-hal yang baik. Nah, kondisi yang ini disebut kondisi sehat, ya, kondisi sehat, atau di dalam bahasa Arab namanya sahih, ya, sahih, sehat atau sahih. Lawannya sehat apa? Lawannya sehat adalah al-marad. Ya, marad. Ya. Nah, kapan hati kita itu jadi al-marad atau sakit, ya? Ya, ketika setan bisa masuk, tidak ada benteng, ya, di dalam hati kita untuk membentengi kita terhadap godaan setan. Nafsu kita kemudian menjadi nafsu amarah, ya. Kemudian potensi fujur kita itu terlalu tinggi, mengalahkan potensi takwa kita. Itulah yang namanya marad. Dan ketika hati kita sakit, ya, ketika kita memiliki penyakit hati, nggak ada tuh obatnya tuh, nggak ada di rumah sakit itu yang poliklinik penyakit hati misalnya. Ya, nggak ada, ya, nggak ada, karena ketika hati kita sakit, potensi fujur kita meningkat, ya, potensi fujur kita meningkat, nafsu kita menjadi nafsu amarah, ya, dan kolbu kita kehilangan nur dari Allah, ya. Jadi ketika kita fujur itu kan yang kita lakukan itu maksiat, keburukan, dan keburukan itu kemudian nanti akan menutupi hati kita, kolbu kita itu tertutupi oleh noktah sauda namanya, oleh noktah-noktah hitam, ya, nanti kita akan bahas, ya, di dalam slide ini, oleh noktah-noktah hitam, ya, yang kemudian ketika noktah itu semakin banyak, ya, ketika noktah ini, bayangkan teman-teman, ini ada saya izin, ya, misalnya ada sebuah gelas, ya, ini kan gelas, ya, ini gelas, di sini ada isinya air, ya. Nah, ini cahaya bisa masuk, ya, cahaya bisa masuk. Nah, ini kolbu kita, ya, ini kolbu kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi sahih, di mana potensi takwa kita kemudian masih membimbing kita untuk selalu mendapatkan cahayanya Allah. Nah, ketika potensi fujur kita menguasai kita dan kita kemudian melakukan maksiat, ya, maka di sini akan muncul di dalam kolbu kita itu noktah-noktah hitam, ya. Semakin lama semakin kita lakukan, ya, maka noktah ini akan menjadi semakin tebal, ya. Noktah ini akan semakin tebal dan menghalangi cahaya Allah untuk bisa membimbing kolbu kita. Ketika hati ini sudah hitam, ya, ketika kita selalu melakukan banyak maksiat tanpa kita bertobat. Nah, ini yang namanya al-marad. Kita sedang sakit. Dan penghalang kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah al-marad ini. Ya, penyakit hati. Ya. Baik, ya. Teman-teman, kita lanjut. Jadi, ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemarin kita juga sudah bahas, ya, fi qulubihim marad, ya, fazadahu marad walahum azabun alimum bima kanu yakzibun, ya.
dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Ya, fi qulubihim, kata Allah Subhanahu wa taala tuh fi qulubihim. Di dalam hati mereka ada penyakit, ya. Fazadahumullahul marad. Ya, dan Allah kemudian menambah penyakitnya. Ya, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, ya. Siksa yang pedih, ya, disebabkan karena, ya, mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, marad ini ada dua, ya. Pertama adalah maradus syahwat, ya. Kemudian maradus syubhah, ya. Jadi penyakit yang dikarenakan karena syahwat, ya, karena nafsu manusia, ya, nafsu, ya, kita sudah bahas tadi, ya, karena nafsunya kemudian dikuasai oleh potensi fujurnya sehingga syahwatnya menjadi menjadi imam, ya. Kemudian ada maradus syubhah. Maradus syubhah itu yang berkaitan dengan akal, ya, berkaitan dengan keilmuan, ya. Baik. Nah, maradus syahwat itu ada beberapa, ya. Penyakit yang diakibatkan oleh syahwat itu ada beberapa. Yang pertama adalah kefasikan atau al-fisq, ya. Kemudian kesombongan atau al-kibr, ya, kezaliman, ya, kedustaan, kemudian banyak melakukan maksiat. Yang maradus syubhah, ya, ada kebodohan, keraguan-raguan, penyimpangan dan kelalaian. Nah, baik, kita bahas satu-satu, ya. Apa itu fasik, ya? Fasik di sini yang dimaksud adalah sikap yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, serta selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, jadi fasik di sini, ya, artinya sebenarnya sederhana, mereka lupa sama Allah. Mereka lupa sama Allah. Ya. Dan fasik itu artinya lupa sama Allah. Fasaqa itu. Ya, mereka lupa sama Allah. Akibatnya apa? Karena lupa sama Allah, mereka nggak mikir sama sekali bahwa hidup itu di akhirat, ada dunia, ada akhirat. Mereka sama sekali nggak memikirkan akhirat. Kenapa? Karena kesenangan dunia sudah membutakan mata mereka. Akibatnya apa? Akibatnya karena sudah tidak berpikir akhirat, hanya berpikir dunia saja, syahwatnya yang nafsunya yang kemudian menjadi imam. Ya, akibatnya apa? Akibatnya adalah kerusakan-kerusakan yang mereka buat di bumi. Dalam surat Al-Hasyr ayat 59, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa sama Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa terhadap mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi hati-hati nih penyakit fasik ini, ya. Ya, melupakan Allah. Ya. Padahal Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, urat nadi kita. Ya, ini subhanallah. Ini fasik ini akan membuat kita nggak mungkin mengenal Allah. Kenapa? Karena syahwat nafsunya yang menjadi dewanya. Nafsunya yang menjadi imamnya. Ya, ini harus kita hindari, ya, teman-teman. Kefasikan. Yang kedua adalah kesombongan. Ya, kesombongan adalah suatu sikap, ya, suatu sikap di mana seseorang itu menolak kebenaran, ya, dan meremehkan orang lain disebabkan karena dirinya merasa besar dan memiliki kelebihan-kelebihan. Kelebihan itu bisa ilmu, harta, kedudukan. Dan yang pertama kali, ya, sombong itulah sehingga dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya iblis. Ana khairam minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Allah kemudian tiupkan ruh, ya, Allah tiupkan ruh ke dalam kepada tanah yang diberi bentuk itu, dan kemudian lahirlah Adam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta seluruh malaikat untuk sujud. Ya, memerintahkan semua malaikat untuk sujud.
Nah, iblis itu nanti kita akan belajar tentang iblis ya. Iblis itu, ya, iblis itu adalah jin ya. Jin yang sangat taat pada Allah. Sangat taat sama Allah. Jin itu ada dua. Ada jin yang ada di bumi dan jin yang ada di langit. Iblis ini termasuk jin yang ada di langit, yang luar biasa ibadahnya sama Allah. Yang luar biasa. Ya. Sehingga si iblis ini dia hidup di antara para malaikat. Ketika malaikat semuanya kemudian dipinta untuk sujud, iblis ini nggak mau sujud. Kenapa? Kata iblis, "Anna khairum minhu, khalaqtani min nar." Anna, saya, khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada dia. Ya. Khalaqtani min nar. Ya. Saya diciptakan dari api. Engkau ciptakan aku, khalaqtani min nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kamu ciptakan dia hanya dari tanah. Dan dengan kesombongan ini, ya, kemudian Allah kemudian melaknat iblis. Dan terciptalah permusuhan, ya, antara iblis dan manusia. Bahwa iblis berjanji akan menyesatkan tadi ya. Menyesatkan ya, kemudian akan memberikan angan-angan yang kosong dan memerintahkan manusia untuk selalu berbuat keburukan. Ya, memerintahkan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya, sehingga kemudian melupakan Allah, menjadi fasik. Bahkan yang lebih parah, menggantikan Allah dengan hawa nafsunya, menggantikan Allah dengan binatang, malah menggantikan Allah dengan dengan sesuatu yang Allah ciptakan. Matahari, bulan digantikan, menggantikan Allah hanya dengan patung. Ini iblis yang sudah masuk yuwisufi sudurin nas, masuk ke dalam sudurnya manusia, masuk ke dalam hatinya manusia, sehingga nafsunya kemudian menjadi pembimbingnya. Bukankah nafsu ya di surat Yusuf ya, di awal surat Yusuf kalau nggak salah ayat 10, innan nafsa la'amaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu mengantarkan kepada keburukan. Sesungguhnya nafsu itu mengantarkan kepada keburukan, ila ma rahima rabbih, kecuali nafsu yang mendapatkan rahima rabbih, rahim dari Rabbnya. Maksudnya apa? Nafsu yang diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalbu yang kemudian mendapatkan sinar. Ya, yang tadi ya, yang kita kembali ke gelas tadi ya. Gelas yang kemudian masih mendapatkan sinar. Ya. Lalu gimana kalau kita sudah berbuat banyak maksiat? Ya. Kata Allah apa? Summa istighfaru, beristighfar dan kemudian tobat. Dengan tobat itu noktah ini akan hilang dan gelas ini akan tidak tertutupi lagi, sehingga nur Allah itu bisa masuk. Ya, jadi jangan sombong. Apapun yang terjadi jangan sombong. Kita punya banyak ilmu itu ya ampun. Ya. Ilmu itu akan Allah tanyakan kepada kita. Nanti di hisab itu orang yang berilmu akan lebih banyak dapat pertanyaan dari Allah dibandingkan orang yang tidak berilmu. Harta, kita punya banyak uang, kita punya banyak harta. Orang kaya itu, orang ghaniyun itu, nanti di hisab itu akan lebih lama daripada fakir miskin. Jelas. Fakir miskin gak punya apa-apa. Itu kenapa kalau kita ingat-ingat lagi ya, kita reminder lagi ya, taujihnya Ustadz Dudi Mutakin ya, selalu tuh Ustadz Dudi bilang ya, da abi mah tegaduh nanaon cenah. Abi mah tegaduh nanaon, sadayana tos dipasihkeun ka murang kali ka istri, sadayana tos dipasihkeun. Kunaon kata Ustadz Dudi, supados engke hisabna ringan. Kenapa? Karena harta itu akan dihisab, akan diminta pertanggungjawabannya.
Ada cerita ya, ada cerita. Ada salah seorang orang kaya. Ya, ada orang kaya yang dia takut untuk meninggal. Ya. Sehingga ia kemudian meminta, nanti kalau saya meninggal, saya minta ada satu orang nemenin saya. Dicari itu ya, ketika meninggal itu dicari orang yang mau untuk masuk ke dalam, ya, menemani si jenazah ini, ya. Kemudian ya, akhirnya ketika dicari kemana-mana nggak ada yang mau, ternyata ada satu orang yang mau. Ya. Kenapa? Karena orang ini udah fakir miskin lagi ya, fakir miskin, nggak punya apa-apa. Dia cuman punya satu kayak sabit gitu ya, satu sabit gitu untuk motong rumput-rumput, ya. Dan sabit itu juga kemudian dia bawa untuk perlindungan dirinya. Akhirnya turun ke bawah dikubur, ya. Baru satu hari, besok paginya udah kubruk, minta cepat dikeluarkan. Begitu dikeluarkan nangis dia. Kenapa? Ya, katanya saya ditanya ini arit ini, katanya ini arit ini yang kamu punya apa saja? Harta yang kamu punya apa saja? Saya bilang saya cuma punya arit ini. Dan ketika dan saya ditanya satu hari satu malam, ya, saya ada di bawah itu mendampingi mayat itu, saya ditanya itu nggak selesai tentang masalah arit itu sudah kamu gunakan untuk apa saja, ya, kamu beli di mana, kamu gunakan untuk apa, itu detail terus semua ditanya. Bayangkan kalau kita punya banyak harta. Ini bukan mencegah kita untuk nggak punya banyak harta ya, tapi maksudnya nggak ada letak kesombongan di situ. Semuanya akan dihisab. Buat apa kita sombong dengan harta kita kalau harta kita nggak berfaedah buat kita? Harta kita itu harus menjadi penggugur dosa-dosa kita, harus bisa menjadi pemberat amal-amal kita, bukan untuk disombongkan, bukan. Kedudukan kita itu, kita kalau diberikan amanah, diberikan kedudukan, bukan untuk disombong-sombongkan, bukan. Akan ditanya kita. Kamu sudah jadi ibu, kamu sudah jadi bapak, itu kan kedudukan. Apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga kamu, untuk anak-anak kamu? Buat apa sombong? Semuanya akan dihisab. Gak ada letak sombong. Dan kesombongan ini, ya, lebih parahnya, kesombongan ini akan membuat orang untuk tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, menghalangi seseorang dari mengenal Allah. Ini teman-teman yang luar biasa. Ya, kita lanjut ya, ini masih banyak nih slide-nya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman. Ya. Siapa itu orang-orang yang zalim? Orang yang paling zalim adalah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Ya. Jadi orang yang zalim itu apa? Orang yang paling zalim itu orang yang sudah datang ayat-ayat Allah. Orang yang sudah disuruh misalnya ya, punten ya, maaf sekali ya. Orang yang sudah disuruh, dipaksa untuk ikut SDT misalnya ya, untuk ikut pengajian, ya, dipaksa ya, untuk ngerjain kuis itu ya, evaluasi itu dipaksa, ya. Telah sampai kepadanya ilmu, ayat-ayat Al-Quran, petunjuk Rasul, ya. Kemudian yang dilakukan adalah berpaling, itu mah ngada-ngada. Itu mah apaan sih? Ya. Itu mah siapa sih yang ngasih juga? Ya. Itu mah kan cuman kewajiban perusahaan aja. Hati-hati, ini zalim. Orang yang zalim itu kalau telah sampai kepadanya ayat-ayat Al-Quran,
ya. Kemudian petunjuk dari Rasul, hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian dia berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh, karena sombong, dan dengki yang ada di dalam hatinya. Siapa sih ini yang ngasih? Ya, bukan ustadz. Ya, tobat juga baru kemarin. Kok berani-beraninya ngajar? Masya Allah. Bukankah itu zalim? Karena yang datang itu adalah ayat-ayat Allah. Itu adalah huda dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka di dalam surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 22, وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِي يَا بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang sudah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya. Summa a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi jangan zalim. Zalimnya ke siapa? Zalimnya kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita mengingkari ayat-ayat Allah yang sudah datang kepada kita. Kita mengingkari. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, mohon maaf, bukan pengen didengerin, bukan. Bukan pengen supaya teman-teman, enggak ada niatan seperti itu, enggak, wallahi enggak ada. Bukan ustadz kok, bukan. Tapi kalau ini yang datang bukan kata-katanya Patuh Ikrar Negara, bukan. Ini yang datang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengen ngasih ilmu kepada teman-teman. Maka sudah seangkuh apa kita menolak ilmu dari Allah? Seangkuh apa? Bukankah orang yang paling zalim itu orang yang sudah datang ayat-ayat Allah kemudian dia mengingkari? Subhanallah, mudah-mudahan kita terhindar dari kezaliman. Ya. Subhana inni kuntu minal zalimin. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari kezaliman. Kita lanjut ya. Kedustaan atau al-kizib. Ini orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik. Orang-orang yang berbohong itu orang-orang yang munafik. Ya. Kedustaan yang dimaksud ini adalah sikap sombong, sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat Allah. Jadi bukan mereka berpaling lagi ya, tapi mereka berbohong. Ini munafik. Ya. Surat yang tadi, surat Al-Baqarah ya, ayat 10 tadi ya. Ya mengenai marad itu ketika berbicara, kalau kita lihat ayat 8, ayat 7 itu berbicara semuanya tentang munafik. Ini berbahaya orang-orang yang munafik ini ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'uruna fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Mereka hendak menipu Allah, mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Nih, ya. Di sini Allah menggunakan mereka hendak menipu Allah, mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Maka kalau kita lihat posisi orang yang beriman di sini itu luar biasa. Orang-orang yang bisa mengoptimalkan takwanya itu, yang mampu beriman kepada Allah, yang mampu ma'rifah kepada Allah, ya, posisinya itu luar biasa. Dan mereka adalah target untuk ditipu ya oleh orang-orang yang munafik ini. Nah, mereka mengira orang-orang munafik ini mereka hendak menipu Allah, mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Padahal yang ditipu siapa? Dirinya sendiri, dan mereka enggak sadar. Dalam hati mereka fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Wallahumma fazadahumullahu marad. Ya, dan Allah kemudian tambahkan maradnya, penyakitnya di dalam mereka, dalam hati mereka, ya.
walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, ya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kenapa? Ya, bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka berdosa. Jadi orang-orang yang suka berdosa, orang-orang yang suka berpura-pura bahwa saya ini muslim, saya ini Islam, tapi mereka sebenarnya bohong. Mereka sebenarnya mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka nggak percaya sama Allah. Mereka nggak percaya sama Al-Quran. Hati-hati ini. Ada orang-orang yang kemudian retorikanya sangat baik, ya, sehingga kita terpengaruh dengan retorika-retorika itu, ya. Padahal yang mereka lakukan hanyalah untuk meningkatkan, mendewakan hawa nafsu mereka saja, mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, hati-hati ini. Ini orang yang paling berbahaya, orang munafik. Kenapa? Karena bohong dia, bohong mereka, dan mereka dusta. Ya, mereka kadzab. Dan munafik ini kemudian, ya, munafik ini, ya, jelas akan menghalangi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kasratul ma'asi, ya, atau banyak melakukan maksiat. Ya, tadi kita sudah bahas tentang gelas, ya. Di dalam surat Al-Mutaffifin surat 83 ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, ya. Ala qulubihim ma kanu yakzibun. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Apa yang mereka usahakan itu maksiat-maksiat, ya, maksiat-maksiat yang kemudian dilakukan yang menutupi hati mereka. Ini dijelaskan dengan hadis dari At-Tirmizi, ya. Ini adalah hadis yang hasanus sahih berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dan menginginnya dari penelaahan dari Al-Albani, ya. Jadi sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan kesalahan maka akan tercemari hatinya dengan satu bercak hitam, ya. Nukitat fi qalbihi, ya, nuqtatun sauda, ya, nuqtah sauda. Apa yang dibilang nuqtah sauda itu bercak hitam. Bercak hitam yang apa? Fi qulubi, ya, yang ada di dalam hati mereka. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan satu keburukan, ketika kita mengikuti potensi fujur kita, ya, maka di dalam hati kita kemudian akan muncul satu titik, satu bercak hitam. Nah, jika ia menghentikan kesalahannya dan beristighfar atau memohon ampun, ya, serta bertaubat, maka hatinya akan bersih lagi. Tapi jika ia melakukan kesalahan lagi dan menambahnya, maka hatinya lama-kelamaan akan menjadi hitam pekat. Ya, inilah maksud dari ara'an atau penutup hati yang disebut rana, ya, yang disebut Allah dalam firman-Nya, ya, kalla bal rana. Sekali-sekali tidak demikian, ya. Ala qulubihim ma kanu yakzibun, ya. Jadi sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya, penutup hati ini adalah nuqtah sauda, yaitu keburukan-keburukan atau maksiat-maksiat yang dilakukan. Jelas, kalau kalbunya sudah tertutup, ya, tertutup oleh nuqtah sauda itu, ya, sudah tertutup dengan hatinya, kemudian kalbunya sudah menjadi hitam pekat, maka nurun ala nurnya tidak akan bisa masuk. Cahaya Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya, sehingga untuk menerangi sifat takwanya, sehingga yang muncul selalu akan sifat-sifat buruk. Makanya harus hati-hati kita, ya, jangan terbiasa melakukan maksiat, jangan terbiasa melakukan keburukan, ya. Kenapa? Karena akan membuat hati kita menjadi kehitaman, membuat cahaya Allah tidak mampu masuk ke dalam relung hati kita. Ya, ini teman-teman. Nah, selanjutnya adalah maradu, ya, syubhat, ya, maradu syubhah, ya. Jadi penyakit-penyakit yang datang karena ilmu, ya, karena kurangnya pengetahuan.
Baik, penyakit yang pertama, ini saya masih punya waktu 10 menit lagi ya. Nah, saya cepat saja. Yang penyakit yang pertama adalah penyakit yang namanya kejahilan atau kebodohan. Ya, kejahilan atau kebodohan ini berarti tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, baik ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat yang ada di alam semesta, bukti-bukti penciptaan alam semesta. Ya, jadi nggak mau mikirin. Ya, ini ada kondisi ini kan apa namanya digambarkan oleh Allah ya di dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 37, di mana penghuni neraka ya, karena penghuni neraka itu berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan terdahulu. Tolong keluarin kami ya, kasih kami kesempatan untuk beramal soleh. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu, kata Allah, ya, dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, Nabi, ya, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya, jadi kebodohan itu akan mendatangkan kepada kezaliman. Ya, padahal telah datang ayat-ayat Allah ya, tapi mereka nggak mau memikirkan, mereka memilih untuk berpaling. Nah ini hati-hati teman-teman, hati-hati ya. Jadi teman-teman sudah disuplai nih ya dengan ilmu ya, dengan materi-materi ya, baik itu dari SDT, kemudian dari tafsir, kajian tafsir ya, kemudian dari kajian Ustadz Makmur ya. Kalau kita menganggap itu hanya sebagai suatu kewajiban, kita nggak mau mikirin hal itu, ya hati-hati, ini adalah salah satu penyakit. Dan penyakit ini akan menghalangi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyakit ini, kejahilan atau kebodohan ini, ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya akan mengantarkan kepada kezaliman. Ya, bukan kata patuh, ya ini kata Al-Quran. Ya, tidak ada kata Allah bagi orang-orang yang zalim. Siapa tuh orang-orang yang zalim? Dijelaskan ya di ayat yang sebelumnya ya, di slide yang sebelumnya. Orang-orang zalim itu adalah orang-orang yang telah datang ayat-ayat Allah, kemudian mereka nggak mau memikirkan, mereka berpaling. Berhubungan dong? Iya. Nah, Al-Quran itu bukan buatan manusia. Al-Quran itu buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pencipta kita. Oleh karena itu dia adalah mukjizat. Gak mungkin. Artinya apa mukjizat? Gak mungkin ada sesuatu yang bisa sama seperti Al-Quran. Dan hebatnya apa? Mukjizat itu ada di HP kita sekarang. Ada di laptop kita. Ada di tas kita kalau kita bawa mushaf. Ada di lemari kita. Ya, sayangnya kita nggak pernah mau untuk untuk mengoptimalkan atau membuka dari Al-Quran itu. Padahal di dalamnya begitu selaras, begitu seimbang, begitu nyambung banget. Ya, ini tentang kejahilan. Oke, waktu saya sedikit lagi. Ya, marada syubhah yang kedua adalah keraguan-raguan. Ya, kenapa ragu-ragu? Hal ini karena terkait lagi dengan ilmu dan ma'rifah. Ya, bisa pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Ya, di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 55 ya, wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'ah baghtatan aw ya'tihimu azabu yaumin aqim. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan kepada Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Ya, jadi hati-hati ya, keraguan-raguan karena apa? Keraguan-raguan itu karena kebodohan, gak mau mikir. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi zalim. Kalau sudah zalim gimana? Akhirnya kufur. Kufur itu artinya apa? Menutup. Menutup dari apa? Menutup dari cahaya Allah. Kenapa? Karena sudah tertutup hatinya. Tertutup oleh noktah sauda. Karena mendewakan hawa nafsunya. Tuh, nyambung lagi. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya penyimpangan.
Nah, ini yang dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 13, ya. Jadi kalau manusia nggak mau berpegang teguh sama terhadap petunjuk Allah, nggak mau komitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka saat itu hatinya akan jadi keras. Bukan hitam lagi, keras dan membatu. Terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Terhijab dari nur Allah itu. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus sehingga tidak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Dalam surat Al-Maidah ayat 13, tetapi mereka karena mereka melanggar janjinya. Janji apa? Ingat, kita sudah pernah berjanji. Ya, di alam roh kita sudah berjanji. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kita sudah berjanji ke Allah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami di alam roh. Ya, mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka. Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan apa yang telah mereka diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, hati-hati ini terhadap penyimpangan ini. Mereka yang kemudian menjual, ini yang namanya menjual ayat-ayat Allah. Mereka yang menipu. Inilah orang-orang munafik, udah keras seperti batu hatinya. Ya, luar biasa nih ya. Dan yang terakhir, lalai. Ya. Walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Ya, surat ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Sesungguhnya kami jadikan, ya, walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins, ya, dan kami jadikan untuk neraka jahanam itu, ya, isinya kebanyakan dari minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia, ya. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tidak digunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati-hati ini teman-teman, ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunu la yubsiruna biha. Mereka, ya, punya mata tapi nggak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, nggak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya, ulaika kal an'ami balhum adal. Ya, mereka itu seperti kal an'am, seperti binatang ternak. Ya, hum adal, dan bahkan mereka lebih sesat lagi. Ya, mereka itu orang yang sesat kata Allah. Ya, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi hati-hati, kelalaian ini di sini yang dimaksud apa? Kelalaian karena tidak menggunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak menggunakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidak menggunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, teman-teman, jadi ya saya resumekan lagi, ya, kita resumekan lagi bahwa ada beberapa penyakit hati, ya. Ya, marad, ya. Kita sudah bahas tadi marad itu dari mana, ya? Apa yang dimaksud marad itu, ya? Ada marad syahwat, ada marad syubhah. Ya, penyakit hati yang kemudian muncul karena hawa nafsu, ya. Pertama adalah kefasikan, ya, lupa sama Allah, sombong, kemudian kezaliman, ya, tidak mau berpaling dari ayat-ayat Allah, itu zalim, ya. Dusta kemudian, ya, dan banyak melakukan maksiat. Hati-hati, ya, dengan maradhus syahwat ini, penyakit-penyakit yang dikarenakan oleh syahwat ini, hawa nafsu ini, kemudian akan menghalangi kita dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu maradhus syubhah, yang terkait dengan keilmuan, ya, syubhah, hal-hal yang syubhah, ya. Kemudian apa saja kebodohan, ya, bodoh, kemudian membuat ragu-ragu, ya,
sehingga kemudian mendewakan hawa nafsunya, ya, menjadi munafik, keras hatinya, sehingga menyimpang, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena lalai, punya hati nggak digunakan untuk merasakan ayat-ayat Allah, punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari marad ini, ya, dari penyakit-penyakit ini, ya, marad qulub ini, penyakit-penyakit hati ini, ya. Mudah-mudahan hati kita selalu bisa mendapatkan nurun ala nur, ya, nurnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kemudian, ya, dengan nur itu kita dibimbing untuk membuat takwa, hanya berbuat yang baik-baik saja, hanya berbuat yang khair, ya. Kendati pun kita berbuat maksiat, maka kemudian mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, ya, untuk senantiasa mampu beristighfar dan bertaubat kepada Allah, sehingga kemudian hati kita menjadi hati yang terang lagi. Bukankah itu yang kita inginkan? Ya, untuk apa? Untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk apa? Untuk kesenangan kita di dunia, hasanah kita di dunia, kebaikan kita di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan untuk kebaikan kita nanti di akhirat, supaya kita nggak masuk jadi orang-orang yang fasik, yang melupakan akhirat dan mendewakan dunia. Mudah-mudahan SDT kali ini bisa bermanfaat, teman-teman. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan, ya. Sekali lagi, ya, yang benar hanya datang dari Allah, bukan dari patuh, ya. Maaf sekali, ya. Maaf sekali, tidak ada niat apa-apa, ya, tidak ada niat apa-apa, kecuali kemudian bisa menjadikan teman-teman seperti pohon keislaman yang kemarin kita bahas, ya, yang kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh semuanya. Itu yang kita inginkan, ya, teman-teman. Sekali lagi, yang datang hanya dari Allah, yang salah kemudian kesalahan saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan kealfaan, yang penuh dengan maksiat, ya Allah, mudah-mudahan Allah maafkan. Mudah-mudahan Allah maafkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi, ya, insyaallah nanti ke depan STT selanjutnya kita akan berbicara tentang ma'iyatullah. Ya, ma'iyatullah itu apa? Perasaan selalu dekat sama Allah. Ya, ketika kita sudah ma'rifah, ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang selanjutnya yang diharapkan adalah kita selalu merasakan kebersamaan sama Allah. Itulah yang namanya ma'iyatullah. Ya, kita akan bahas. Mudah-mudahan kita menjadi salah seorang orang-orang yang kemudian bisa didekatkan oleh Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.